Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, yaitu Nurul Hikmah dengan NIM 5302421069. Kemudian ada Mbak Naila Amalia dengan NIM 5302421070. Dan yang terakhir ada Mbak Ika Putri Wandani dengan NIM 5302421078. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir yang telah kami buat, yaitu mengenai sistem informasi aplikasi penjualan handphone yang kami beri nama Arasocial. Kami di sini menggunakan bahasa Java dengan struktur MVC dan menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Yang pertama, apa sih MVC itu? Nah, MVC itu merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Yang pertama, model. Model merupakan untuk mencari atau mengolah data yang diinginkan oleh database. Yang termasuk model yaitu pada button save, simpan, update, search, delete, seperti itu. Ya, seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian yang kedua ada view. View untuk menampilkan data dalam bentuk grafik yang biasa kita sebut dengan GUI. Nah, tampilannya seperti yang tertampil pada layar. Nah, kemudian yang ketiga ada controller. Controller merupakan untuk menyambungkan antara view dan juga model. Nah, di sini kita menggunakan koneksi gede untuk menyambungkan antara view dan juga model. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naila Amalia. Terima kasih kepada Nurul yang telah menjelaskan terhadap package koneksi. Nah, setiap package yang telah dibuat akan tersambung dengan database yang telah dibuat di PHP MyAdmin. Nah, di dalam database Arasocial terdapat 5 tabel yang telah dibuat. Yang pertama ada akun yang tersambung dengan file login yang akan dikelola oleh admin Arasocial. Nah, pada kedua ini terdapat tabel faktur yang tersambung dengan file faktur. Yang ketiga ada tabel handphone yang tersambung dengan file handphone. Yang keempat ada tabel pembeli yang tersambung dengan file pembeli. Yang kelima ada tabel transaksi yang tersambung dengan tabel file transaksi. Nah, pada ini Arasocial ini sudah dibuat ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada from, yang kedua ada koneksi, yang ketiga list, dan yang keempat adalah tampilan. Nah, pada Arasocial ini yang telah dibuat terdapat 4 from yang digunakan untuk menginput, yaitu ada faktur, ada handphone, ada pembeli, dan ada transaksi. Nah, pada koneksi ini sudah ada yang digunakan ketika setiap package yang telah dibuat maka harus tersambung dengan koneksi, agar ketika penginputan sudah dapat diinput atau tersambung dengan database. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada list. List ini terdapat ada 3, yaitu faktur, list HP, dan list pembeli. Nah, list ini hanya menampilkan list-listan yang telah dibuat atau yang telah diinputkan. Selanjutnya yang keempat adalah tampilan. Nah, tampilan ini terdapat 2, yaitu home yang digunakan untuk menu utama, dan yang kedua ada login untuk login ke menu Arasocial. Nah, untuk penjelasan penginputan data itu akan dijelaskan oleh Ika Putri. Ya, terima kasih kepada Mbak Naila atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output dari program yang telah kami buat. Sebelumnya saya ingin menambahkan, selain 4 package yang telah disebutkan oleh Mbak Naila tadi, terdapat 1 package lagi yang berisi tentang gambar-gambar yang digunakan untuk melengkapi tampilan dari program yang telah kami buat. Selanjutnya langsung saja saya akan
menjalankan programnya. Untuk program ini, pertama itu akan memunculkan tampilan file login. Pada tampilan file login ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang sesuai dengan yang telah diinputkan atau yang sesuai dengan database yang ada. Semisal pengguna salah memasukkan username atau password, maka akan tidak berhasil login, akan muncul pesan wrong username or password. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang sesuai. Ketika sudah sesuai, maka login sukses dan akan beralih ke menu utama. Pada menu utama ini terdapat beberapa tombol. Banyak tombol pembeli, faktur, transaksi, exit, lalu ada navigasi file, menu, lalu ada tanggal, jam. Ini disesuaikan dengan keadaan saat pengguna mengakses program. Ketika pengguna mengklik tombol pembeli, maka langsung diarahkan ke file data pembeli. Pada file data pembeli ini, pengguna bisa menambahkan data, mengupdate data, menghapus data. Contohnya kita tambah data, misalkan kode pembelinya 14, namanya, alamatnya, teleponnya. Kita mengklik tombol simpan, maka akan langsung tersimpan ke database tadi, ke tabel pembeli. Nah, jika mau kita memilih salah satu data yang ada di sini, itu akan langsung ada di sini, akan muncul di sini. Kita juga bisa mengedit datanya. Akan kita edit, namanya jadi Nurul Ilmi. Kita edit. Nah, data berhasil diubah. Otomatis data yang ada di database tadi itu ikut terubah. Lalu kita juga bisa menghapus data yang ada di sini. Misalkan kita hapus data tadi, hapus. Yakin data akan dihapus, oke. Nah, otomatis datanya akan terhapus juga yang ada di database. Selanjutnya untuk tombol cari, kita bisa mencari keseluruhan data-data yang telah kita inputkan. Kita juga bisa memilih datanya dan akan masuk ke sini. Jika kita mengklik tombol kembali, maka akan diarahkan kembali ke menu utama. Selanjutnya faktur. Untuk from faktur ini sama seperti from pembelian tadi, ada tombol simpan, edit, hapus, kembali. Namun ada sedikit perbedaan di sini, yaitu ada tombol waktu. Nah, tombol waktu ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan jam sesuai dengan keadaan saat ini. Misalkan kita klik tombol waktu, maka akan muncul tanggal 20 bulan 12 2022 dan jam 22.53 sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Kita coba memasukkan nomor fakturnya, kode pembelinya, nomor handphonenya, kode handphone, simpan. Ini akan masuk ke tabel faktur yang ada pada database. Sama ketika kita mengklik kembali akan muncul ke file menu utama. Kita juga bisa mengklik. Selanjutnya untuk navigasi ini ada file yang berisi tentang tambah data handphone, yaitu from handphone.
Nah, pada data handphone ini juga sama seperti sebelumnya. Ada simpan, edit, hapus, batal, lalu ada tombol cari data seperti itu. Kita akan kembali ke file utama, lalu di menu ada lihat handphone. Ini daftar handphone atau daftar data yang telah dimasukkan pada tadi file from kembali, terus juga sama ada daftar pembeli, lalu ada lihat faktur, sama ini tuh data-data yang telah diinputkan pada from faktur. Untuk selanjutnya tombol transaksi itu akan diarahkan ke file transaksi. Untuk mengisi from transaksi ini ada sedikit perbedaan ya. Misalkan kita memasukkan nomor transaksi 3, kita bisa mengisi langsung nomor faktur, tanggal, jam, atau data yang telah ada sebelumnya tanpa harus diinputkan satu-satu ya. Misalkan nomor faktur, tanggal, jam itu kan ada di file faktur ya. Jadi kita tinggal memasukkan nomor fakturnya aja. 2 kita cari, maka akan otomatis. Pada pembeli kita masukkan 3, maka akan keluar namanya. Kode handphone 3, maka akan keluar data-data yang ada pada file data handphone. Kita masukkan jumlahnya 2 tambah, nah total bayarnya sekian, misalkan kita bayar. Ketika pengguna memasukkan uang yang kurang dari total bayar ini, maka tidak bisa dilakukan pembayaran. Contohnya, nah akan muncul notifikasi uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Jika pengguna memasukkan uang yang lebih atau pas lah ya, akan muncul kembaliannya. Sama, kita bisa juga menyimpan data tersebut. Simpan data, dan ini datanya akan tersimpan pada tabel transaksi yang ada pada database. Ketika kita mengklik kembali, nah akan diarahkan kembali ke file menu utama. Nah, selanjutnya adalah tombol exit. Ketika pengguna mengklik tombol exit ini, maka akan otomatis diarahkan kembali ke halaman login. Pengguna diminta untuk memasukkan kembali username dan password. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.